Ini dengan bertemu pada malam hari ini dengan saya Siti Amsiah dari Ngawi, salah satu instruktur Pranic Healing Indonesia. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang pengasuhan anak di masa pandemi. Ya, melanjutkan episode-episode yang telah terdahulu. Namun pada malam hari ini nanti kita akan mengangkat tema berbicara tentang seks kepada anak. Baik, sahabat Pranic Healing di seluruh tanah air, kita akan mengawali pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Untuk itu, mari kita hening sejenak, kita konsentrasi pada cakra jantung, kemudian kita konsentrasi pada cakra mahkota, kemudian tundukkan kepala, pejamkan mata, seraya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, kami akan memandu dengan doa yang universal. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati, kami mohon bimbingan, pertolongan, perlindungan, pencerahan batin, serta kelancaran di dalam kami menjalankan belajar bersama pada malam hari ini dilanjutkan dengan Twin Heart meditasi. Terima kasih ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur, terima kasih. Berdoa selesai. Baik, para sahabat, ya sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain yang mungkin baru OTW, kita akan langsung saja, kita akan belajar bersama, ya kita akan dalam rangka mempersiapkan masa depan generasi yang akan datang, ya, karena generasi yang akan datang semuanya berada di tangan kita. Pada malam hari ini kami akan mengangkat subtema bicara seks kepada anak. Para sahabat, membahas seks, membahas masalah seks pada para anak kita ini memang tidak mudah, ya, amat sangat sulit ya membahas masalah seks kepada anak-anak kita, ya utamanya anak-anak kita ini tidaklah mudah. Namun pendidikan seks untuk anak-anak kita ini perlu diberikan sedini mungkin, ya, agar mereka tidak salah melangkah dalam hidupnya. Memang kalau mungkin di sekolah ya mulai di TK, di SD, di SMP, SMA, di perkuliahan itu memang sudah dibekali pendidikan seks ya. Namun bagi kita sebagai seorang tua ya mungkin pendidikan yang dibekalkan kepada dari sekolah ya kepada murid-muridnya ya sebenarnya sudah ada pendidikan seks itu sebenarnya. Namun mungkin tidak sehebat ketika anak-anak itu mendapatkan pengetahuan langsung dari kita sebagai orang tuanya ya, karena pendidik yang pertama dan utama adalah memang orang tuanya masing-masing. Dan yang paling cocok sebenarnya adalah memang orang tuanya masing-masing. Ya, apalagi ketika anak-anak masih pada usia balita ya, balita sampai dengan anak usia SD itu memang orang tua mempunyai peran yang sangat besar sekali. Ya. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa atau mungkin kita alami bersama ya bahwa ketika membicarakan seks kepada anak didik kepada anak-anak kita ini para orang tua biasanya itu sejak dulu dan mungkin sampai sekarang para orang tua itu sering membentengi tentang pengetahuan seks itu terhadap anak. Mungkin banyak sekali kekhawatiran di dalam dirinya, ya, di dalam diri kita atau di dalam diri orang tua itu sendiri, bagaimana kalau kita membicarakan masalah seks ini kepada
anak-anak. Dikhawatirkan mungkin nanti dia akan mengetahui dan akan mempraktekkannya. Ya, ini kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di dalam diri orang tua. Namun demikian, anak-anak kan banyak sekali bertanya ya tentang ini dan itu. Biasanya kita dengan mudah saja ya menjawab, jangan dibicarakan ya, kamu masih kecil dan lain sebagainya. Jadi itu bukan menjawab, tetapi biasanya itu justru mengurungkan diri anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Namun, kalau hal tersebut masih kita lakukan, itu amat sangat membahayakan. Karena apa? Masa sekarang itu memang berbeda dengan masa terdahulu. Ya, masa terdahulu. Meskipun ketika anak-anak itu terdahulu, masa-masa terdahulu ketika orang tuanya mengatakan, "Hus, kamu kok menanyakan itu tabu dan lain sebagainya." Ya, anak-anak mungkin akan mempelajari masalah seks itu lewat pintu belakang ya. Tidak diketahui oleh orang tuanya. Namun pada masa sekarang ini sangat membahayakan apabila orang tua itu tidak memberikan pelajaran seks ya dengan jujur kepada anak-anaknya, anak cucunya ya. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Sosial media itu sudah ada di genggamannya. Ya, dia akan mendapatkan informasi yang sungguh sangat luar biasa, bukan dari kita sebagai orang tuanya, tetapi justru dari orang lain dan mungkin dari sosial media yang kebenarannya juga mungkin belum atau belum sesuai dengan kematangan anak masing-masing, ya, belum sesuai dengan situasi dan kondisi kematangan dari anak kita ini, sehingga mungkin yang belum waktunya menerima itu dia sudah menerima, sudah mengetahui dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat membahayakan perkembangan anak-anak kita. Dan karena anak tentu saja ketika dia mendapatkan informasi dari sosial media dan lain sebagainya yang tidak utuh mungkin, ya itu anak tidak akan tahu konsekuensinya ketika anak-anak kita itu menerjemahkan pendidikan seks atau pengetahuan tentang seks terhadap dirinya itu. Sampai di sini ada yang sharing? Apakah sudah ada yang mau sharing? Oke. Nah, sebenarnya yang membentengi anak-anak dari perbuatan yang melanggar norma ya, karena kalau memang sebenarnya itu gimana ya, kehancuran itu juga bisa karena disebabkan karena apa ya, karena pemahaman seksual yang tidak benar ya itu juga bisa menyebabkan sebuah kehancuran kepada generasi kita. Sebenarnya ketika kita sudah mengajarkan agama apapun ya, yang dapat membentengi anak itu ya dari agama itu, karena di dalam agama itu kan di sana dibicarakan tentang norma-norma. Namun untuk pendidikan agama itu hanya salah satunya saja, ya, salah satunya saja. Salah satunya lagi yaitu pendidikan seks yang harus kita berikan kepada generasi kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sedangkan pendidikan seks itu sendiri didefinisikan sebagai pendidikan yang mengenai apa? Anatomi tubuh. Kemudian dilanjutkan sampai dengan pada reproduksi seksual. Ya. Nah, sehingga pengenalannya harus dikenalkan kepada anak-anak itu semenjak anak itu balita.
bagi Bapak Ibu guru ini pasti sudah tahu dan sudah mempraktekkan di sekolahnya masing-masing. Namun bagi Bapak Ibu sebagai orang tua, para sahabat Pranigiling di seluruh tanah air ini, sebagai orang tua, hendaknya juga memahami hal ini. Namun demikian, karena kita berbicara dengan anak-anak, masalah seks itu, kadang-kadang ketika kita membicarakan masalah seks, itu kan konotasinya kita membicarakan tentang hal-hal yang porno, ya, yang menganggap itu tabu, ya, yang porno, ya, kemudian yang intim, ya, dan lain sebagainya. Tentu saja kita tidak akan membahasnya sampai seperti itu, tetapi ada tahapan-tahapannya. Memang pada usia anak-anak usia SD itu pun juga sudah harus dibekalkan ya tentang bagaimana terjadinya pembuahan dan lain sebagainya, itu sudah harus diberikan sehingga anak-anak itu bisa menjadi lebih matang sehingga bisa menghindari dan memahami dan bahkan mereka bisa menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Tentu saja kita memberikan pengetahuan atau pendidikan seks kepada anak ini, kita tidak terlalu vulgar, ya, tidak terlalu vulgar dalam menyampaikan pendidikan seks tersebut. Ketika kita akan mengajarkan tentang pendidikan seks, ya lihat sasarannya yang dituju dulu. Anak itu usia berapa? Karena kebanyakan anak-anak ini, ya, hampir semuanya ketika anak-anak ini sudah kita bicarakan tentang pendidikan seks, ya, menyinggung tentang seks, itu anak-anak itu pertanyaannya sungguh sangat luar biasa, mungkin di luar dugaan kita. Di luar dugaan kita. Mereka pertanyaannya akan berkembang, ya. Namun demikian kita harus jujur ya kepada anak-anak kita harus jujur dan sangat terbuka. Diharapkan informasi seks itu yang paling baik itu adalah mendapatkan informasi dari kedua orang tuanya. Ya mungkin orang tuanya terdahulu mungkin tidak mendapatkan pendidikan seks yang baik dari kedua orang tuanya mungkin, tetapi banyak juga yang sudah mendapatkan ya, sehingga dia bisa memahami, memaknai seks itu dengan baik ya, dengan bersih ya, dengan baik begitu. Nah, ini penting sekali. Ketika anak itu mulai banyak bertanya tentang apa itu seks dan seterusnya, sebaiknya anak itu diberi penghargaan. Ya, jangan diputuskan ya keinginan tahuannya ini jangan diputuskan, dipatahkan ya, jangan dipatahkan. Jadi memang harus diberi penghargaan dulu. Karena apa? Karena dia berani bertanya itu harus dihargai dulu. Ya. Karena kalau nantinya dia tidak dihargai, dia tidak mau lagi bertanya kepada kita sehingga dia akan mencari tahu tentang seks itu tidak dari kedua orang tuanya, tetapi dari ya tadi dari YouTube, mungkin dari sosial media atau dari orang lain, atau mungkin dari film, atau mungkin kasak kusuk dengan teman-temannya. Yang semuanya belum tentu informasinya benar. Sehingga ketika kita tidak mematahkan pertanyaan anak tadi tentang seks, diharapkan agar anak itu nanti kembali lagi bertanya kepada kita sebagai orang tuanya. Ya, kembali lagi kepada kita sebagai orang tuanya sehingga kita juga bisa mendidik, mengantarkan anak-anak untuk memahami pendidikan seks itu dengan baik dan benar. Dan ingat ya, semakin anak itu mau terbuka, ya, semakin anak itu mau terbuka, semakin mudah kita sebagai orang tua ini masuk ke dalam ruang pribadi anak untuk memberikan bekal yang positif. Ya, jadi
pada zaman-zaman yang sekarang ini, zaman yang kecanggihan yang dengan adanya pandemi ini kan dipercepat ya, semuanya dipercepat sehingga kita sebagai orang tua juga harus lebih tanggap, lebih cepat juga. Karena informasi bisa datang dari berbagai penjuru. Baik, sampai di sini mungkin ada para sahabat yang ingin bertanya atau sharing. Nah, kalau belum, mungkin ya ketika kita akan mengajarkan atau membicarakan seks kepada anak yang usia 0 sampai 2 tahun, sampai dengan 2 tahun. Ya, ingat ya pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu, meskipun anak-anak kita ini belum pandai berbicara, misalnya kok ini 0 sampai 2 tahun ya, belum 1 tahun apakah dia sudah mengenal, sudah ya, otaknya sudah merekam ya. Otaknya sudah merekam apapun yang kita ajarkan, yang kita bicarakan, dan dia adalah peniru-peniru ulung ya. Anak-anak balita itu adalah peniru-peniru ulung. Sekali lagi kami ingatkan ya, jangan abaikan ya, karena mereka merekam semuanya. Ya, kita install otak anak-anak kita itu. Nah, untuk anak-anak misalnya usia 0 sampai dengan 2 tahun misalnya. Ya, ini kita memberitahu nama dari setiap bagian kelaminnya. Ya, 2 tahun itu kan sudah bisa berbicara ya, 1 tahun sudah bisa berbicara ya, 2 tahun itu sudah pinter, omongannya sudah banyak. Kemudian ketika kita memberitahukan tentang kelaminnya misalnya, ya itu gunakan sesuai dengan namanya. Kebanyakan dari kita kan merubah nama itu. Betul tidak? Betul ya, kita rubah ya. Misalnya jadi titit, ya ada ya di lingkungan Bapak dan Ibu. Kalau di lingkungan saya itu ada yang jadi titit itu untuk anak laki-laki. Kemudian apa lagi ya kalau untuk perempuan itu jadi apa begitu ya. Itu sebaiknya tidak seperti itu. Tetapi beritahukan namanya yang sebenarnya. Ya, jadi kalau mungkin laki-laki itu ya apa ya, ya penisnya. Memang alat itu namanya itu, dan itu ingat kita harus merubah mindset kita bahwa kita itu bukan membicarakan hal tabu. Bayangkan itu memang organ yang dimiliki oleh kita semua. Dan alat-alat kelamin kita itu nanti ya juga mempunyai tugas untuk reproduksi. Jadi memang harus kita betul-betul kita kenali, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kebanyakan dari kita rasanya tabu ya menyebut nama itu, sehingga kelamin, alat kelamin baik pria maupun wanita itu mempunyai nama yang macam-macam ya. Ada yang menyebutnya burung gitu ya. Ada yang menyebutnya apa kalau untuk perempuan dan lain sebagainya. Nah, itu sebaiknya tidak ya, katakan saja misalnya ya vagina, ya penis, ya anus, ya ada lubang kencing, itu ya memang harus diberitahukan kepada anak kita. Nah, itu adalah awal dari ketika mengajarkan pendidikan apa? Seks. Ya. Kemudian juga mulai diajarkan perbedaan antara laki dan perempuan, ya. Anak laki-laki, ya, itu dia punya penis, anak perempuan ini punya vagina, ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketika ditanya kita misalnya kenapa ya kalau si siapa namanya Adi itu kalau kenceng kok dia berdiri, ya kalau si Putri kok kencengnya duduk, itu kita sudah tidak bisa menjawab, akhirnya kita marah. Ya, jadi kita harus jelaskan dengan terbuka dan jujur ya, terbuka dan jujur, dan menggunakan bahasa yang sesuai ya dengan kapasitasnya anak tersebut. Bagaimana para sahabat? Pernah juga ya merubah-rubah nama itu, ya. Ya jadi begitu ya. Oke, ada yang ingin memberi masukan, sharing atau bertanya? Oh, ini ada yang chat ya.
Selamat malam Bu, saya ibu dari 3 jagoan berumur 11, 8, dan 5 tahun. Saya mau bertanya apakah sebaiknya kita sebagai orang tua juga aktif memberikan informasi mengenai pendidikan seks atau kita tunggu sampai mereka mulai bertanya-tanya. Terima kasih. Ya, oke ya, keren sekali. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, bagus sekali. Ya, jadi tidak tidak perlu menunggu bertanya ya, karena itu kan ada tahapannya ya. 5 tahun, 8, 11 ya. 11 itu kan juga sudah mulai kalau perempuan sekarang yang 11 tahun itu kan juga sudah mulai menstruasi. Tentu tingkat-tingkatannya pendidikan seksnya juga sudah berbeda. Ya, dengan yang 8 tahun, kemudian dengan yang berapa ini 8 tahun juga dengan yang 11 tahun. Tentu kapasitasnya juga sudah berbeda ya. Baik, jadi sebaiknya memang tidak menunggu Ibu ya. Secara perlahan sesuai dengan jangan-jangan dia tidak bertanya, jangan-jangan dulu ketika dia menyinggung-nyinggung kita sudah memotong atau apa ya, mungkin karena kita mungkin bingung akan menjawab apa, mungkin dia juga dengan bahasa tubuh kita yang mungkin tidak suka ketika anak-anak itu menginterogasi kita tentang seks itu ya, mungkin juga bisa saja sehingga dia mengurungkan diri. Ya, sebenarnya anak-anak itu pada dasarnya dia akan bertanya ya, ini misalnya kok dadanya sudah, kok dada seorang perempuan itu kok membesar, itu kenapa? Nah, itu sebenarnya bukan tabu, tetapi memang itu anatomi tubuh. Ya, itu harus kita beritahukan kepada anak kita. Kita bekalkan kepada anak kita. Ya. Jadi begitu Ibu, jadi tidak perlu menunggu, tapi nanti tingkatan-tingkatannya akan berbeda-beda tergantung dengan usianya. Meskipun usianya misalnya 11 tahun putra Ibu, mungkin dengan 11 tahun atau 10 tahun putra teman Ibu, itu juga mungkin tingkat kematangannya juga akan berbeda. Jadi kita harus melihat lagi situasi dan kondisinya, ya, sesuai dengan perkembangan dari anak tersebut. Ya, oke. Apakah itu sudah bisa menjawab, Ibu? Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya sampai dengan umur 2 tahun ya sebatas itu tadi ya, ya itu tadi ya, dan itu juga tidak perlu kita sembunyi-sembunyi begitu menjelaskannya ya, tetapi ya kita biasa saja. Mindset kita yang harus kita rubah. Ya, mindset kita yang harus kita rubah karena itu akan menghindari hal-hal yang tidak baik yang terjadi di masyarakat seperti yang sering kita dengar ya terjadi banyak hal, banyak kasus ya. Nih. Nah, kemudian ketika dia usianya misalnya 2 sampai 5 tahun. Ya, ini ajarkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Ya, jadi itu harus mulai sudah diajarkan di bagian tubuh yang dimiliki oleh anak itu, ya, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu harus anak-anak sudah harus diajarkan, ya. Misalnya seperti dadanya itu tidak boleh disentuh kecuali ayah, ibunya, ya. Kemudian mungkin kalau menggunakan pengasuh, ya hanya pengasuh yang dipercaya itu saja. Jadi tidak boleh sembarang orang itu bebas memegang-megang begitu, tidak boleh. Itu memang harus diajarkan ya. Ibu bapak guru ini akan membekalkan ya, misalnya ketika di TK, di PAUD ini juga sudah dibekalkan ya. Jadi tidak setiap orang boleh memegang misalnya dadanya, kemudian perutnya, kemudian penisnya, kemudian vagina. Ini tidak boleh sembarang orang memegang. Kemudian bokongnya, ini juga tidak boleh sembarang orang memegang. Nah, ketika sebagai orang tua pun kita memegang itu juga harus dalam batas-batas kesopanan ya. Jadi misalnya kita kan ada ya vaginanya karena kita gemes terus diwel-wel. Tahu ya diwel-wel ya. Dipegang-pegang gitu ya. Itu juga tidak boleh ya, itu tidak boleh. Kemudian bekalkan juga, ajari juga kepada anak-anak kita itu atau cucu kita
Ya, ketika ada orang lain yang memegang, ya ajarkan itu. Orang lain yang dibolehkan tadi kan bapaknya, ibunya, kemudian pembantunya atau ART-nya yang dipercaya, ya hanya itu saja. Kemudian ajarkan kepada anak itu ketika ada orang lain yang menyentuh, ya itu ajarkan kepada anak-anak kita bahwa anak kita itu menyampaikan kepada kita, pada orang tuanya, menginformasikan kepada orang tuanya. Ya, begitu. Sehingga nanti kita akan bisa mengedukasi juga orang-orang yang itu tadi, ya, menyentuh misalnya bokongnya lah atau perutnya lah itu tadi, ya. Begitu ya para sahabat Pranigiling di seluruh tanah air, ya. Ada lagi ya, mungkin ini yang sampai dengan 2 sampai 5 tahun. Ini semoga ibu yang punya putra yang 5 tahun tadi. Bu Am, saya mau mencoba Bu Am. Ya silakan. Kebetulan cucu saya itu sudah ABG dan sudah menstruasi. Nah, dalam pendidikan seks memang kami sudah memberi, kami berarti kan ayah ibunya dengan saya itu sedikit-sedikit kalau dia nempel-nempel gitu, kami sudah memberitahu. Karena dia sering pegang HP, jadi kami juga pesan, kalau ada yang minta foto anggota tubuhmu, jangan sekali-kali diberi. Kalau perlu, laporkan pada orang tua. Itu kami pesennya seperti itu. Kami gadget itu memang ya bisa menjadi alat untuk belajar, tapi juga bisa untuk mencelakakan kita. Ya Bu, itu yang kami yang untuk anak-anak remaja terutama ngeri saya kalau melihat berita-berita itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, keren sekali ya. Jadi ya begitu, betul itu yang disampaikan oleh Ibu Martini ya. Jadi baik, memang harus kita membekali. Namun demikian nanti Ibu boleh menambahkan lagi ya pengetahuan tentang seks yang sedikit lebih dalam lagi ya dengan cara yang elegan ya, yang santai begitu ya, yang rileks begitu ya. Ini. Ya, jadi memang betul Ibu, kalau Ibu mengendikan tentang gadget ya, memang Menteri Kesehatan sudah menyampaikan pada masa-masa pandemi ini, baru saja menyampaikan bahwa anak-anak ini kan karena masa pandemi, kan sekolahnya itu juga menggunakan daring dan luring. Karena kalau daring kan otomatis anak pegang apa? HP. Padahal kalau misalnya anak usia SD itu kan ya memang belum punya HP, seharusnya memang belum punya HP ya seharusnya ya. Tapi ya anak-anak itu kadang-kadang beralasan ya sehingga orang tuanya membelikan dan membelikan HP itu secara pribadi. Padahal seharusnya kan memang belum ya. Kemudian Menteri Kesehatan menyampaikan maksimal hanya 90 menit untuk mengerjakan tugas-tugas. Maksimal sehari semalam hanya anak itu boleh memegang HP selama 90 menit ya, karena bentuk struktur tubuh, mata dan lain sebagainya ini masih bisa berubah sehingga dikhawatirkan nanti posisi mata ini bisa juling, posisi tubuh ini bisa miring dan lain sebagainya. Ya karena anak mungkin keasikan dan lain sebagainya, karena belum permanen ya, tubuhnya masih bertumbuh. Ya ini perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian selama masa pandemi ini sampai dengan bulan Desember, Januari ya, sampai dengan bulan Januari tahun 2021 ini pemerintah kemarin menyampaikan bahwa dengan adanya anak-anak ini tidak masuk sekolah karena daring ya, daring dan luring, ini terjadi banyak drop out. Ya ini salah satu banyak kendalanya ya, diantaranya terjadi banyak drop out. Sampai mencapai 33% anak usia sekolah dasar ya, yang masuk sekolah dasar itu kan SD SMP. Ya, SD SMP
ini mencapai 33%. Nah, dari 33% yang drop out itu setelah dipetani lagi, itu masalahnya apa? Dia kok drop out begitu ya. Cari lagi apa yang menyebabkan dia drop out itu mengapa? Apa karena ekonomi atau karena apa? Nah, ternyata yang paling banyak ya, yang 27% itu ternyata menikah terpaksa. Ya, menikah terpaksa karena ya mungkin dia gimana ya, masih anak-anak itu yang tidak tahu ya, kemudian dia akhirnya terpaksa dinikahkan karena anak dengan anak itu sudah berhubungan badan. Sehingga anak dengan anak itu kan hamil ya. Jadi ini sangat mengerikan sekali ya. Di sisi lain kalau masuk masa pandemi masih seperti ini, tetapi ini sudah diatasi dengan vaksin ya, Bapak dan Ibu guru. Sekarang saat ini kan sudah hampir lebih dari 50% di Indonesia ini yang sudah vaksin ya. Diharapkan nanti setelah vaksin ini bisa segera tatap muka, seandainya daerah itu juga tidak hitam. Tetapi kalau daerahnya masih hitam ya berarti masih ditunda. Ya, untuk daerah-daerah tertentu yang sekiranya bisa tatap muka dengan persyaratan protokol yang ketat, kemudian juga jumlah yang masuk itu harus mungkin bisa 3 sesi ya, sehari itu bisa tiga sesi dengan anak yang berbeda ya, misalnya kelas 1 jumlahnya itu 30 ya, nanti mungkin bisa menjadi 3 sub ya, jam sekian sampai sekian, sekian sampai sekian masuknya, begitu. Itu untuk antisipasinya ya. Kemudian selebihnya yang tadi saya matur yang harus dinikahkan itu 27% ya. Kemudian yang selebihnya dari 33% tadi, selebihnya itu membantu orang tua mencari nafkah ya. Kalau membantu orang tua itu sih mungkin diajak orang tuanya ke sawah dan sebagainya, itu mungkin ya salah satu strategi dari orang tuanya yang untuk agar bisa mendampingi putra-putrinya, mungkin juga begitu. Ya, jadi ini sungguh sangat memprihatinkan sekali dan ini merupakan tugas kita bersama ya, tugas kita bersama. Jadi beruntunglah kita misalnya yang ada di ruangan ini tidak sampai mengalami hal-hal yang sungguh sangat mengerikan seperti di luar sana. Itu berarti kita harus lebih bersyukur. Amin. Ya, lebih bersyukur ya, dan lebih mendekat kepada anak-anak kita itu harus lebih seperti sahabat begitu ya. Satu lagi Bu, bagaimana cara yang baik menjelaskan? Oke Bu, 11 tahun ya, baik. Nah, baik ya, begitu ya Ibu, ini akan saya lanjutkan. Tadi kita membahas berapa tahun tadi? 2 sampai 5 tahun. Betul ya. Kemudian 5 tahun sampai 8 tahun ya, 5 tahun. Sebentar ya Bu, yang 11-nya sebentar ya. Oke, nanti Ibu Martini juga mungkin akan bisa terjawab juga ya, mungkin. Mudah-mudahan ya untuk seusia cucu Ibu tadi. Nah, kemudian untuk usia 5 sampai 8 tahun itu kita sudah harus mulai menjelaskan fungsi reproduksi secara sederhana. Ya, fungsi reproduksi secara sederhana. Contohnya, laki-laki itu memiliki sperma, kemudian perempuan itu memiliki sel telur. Nah, kemudian ini para sahabat, kita awal-awal itu ya, ketika kita menjelaskan tentang pendidikan seks kepada anak-anak itu, kita bisa menggunakan contoh-contoh kejadian-kejadian langsung binatang itu loh, ya, binatang. Makanya kalau dulu itu kan ketika memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil itu, orang tua kita itu kan memberikan binatang ya, selain untuk melatih tanggung jawab, itu juga diberikan binatang piaraan. Itu sebenarnya juga untuk memberikan pembelajaran seks ini, sehingga dari situ akan timbul pertanyaan ya dari anak itu. Karena dia melihat sendiri, loh kok misalnya kelinci saya itu kok
punya anak, melahirkan dan lain sebagainya begitu. Nah, itu nanti bisa untuk pembuka ya agar kita bisa masuk mengajarkan untuk pendidikan seks ini. Ya. Kemudian yang 5 sampai 8 tahun tadi dan dengan tentu saja dengan bahasa yang sesuai dengan kapasitasnya anak. Kemudian juga boleh diajarkan ya. Harusnya sudah mulai diajarkan bahwa sperma yang bertemu dengan sel telur itu akan jadi bayi yang bisa tumbuh di perut seorang perempuan begitu. Itu sudah boleh diajarkan dengan bahasa yang sederhana. Ya, jangan dengan bahasa yang sembunyi-sembunyi, malu-malu tidak, tetapi ini karena membicarakan tentang anatomi. Karena kalau tidak, itu nanti anak-anak ketika di sekolah itu diajarkan tentang misalnya vagina, itu sudah tertawa-tawa ya, kalau tidak pernah mendengar dari rumah. Ya, ini. Nah, kemudian mengapa ini dijelaskan? Karena usia 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun kan sudah masuk di SD. Nah, di SD itu kan dia sudah akan mendengarkan itu tentang seks dan lain sebagainya. Kemudian jangan panik ya, sebagai orang tua itu image-nya dirubah tadi ya. Tidak perlu panik atau memarahinya, tidak perlu panik atau memarahinya jika ia mengatakan anak-anak kita itu bertanya tentang seks. Dan kita misalnya belum bisa menjawab hari itu, ya kita harus sampaikan kepada anak kita, maaf ya, Mama masih belum bisa menjawab, nanti kita akan cari referensi dulu. Itu enggak apa-apa, lebih baik daripada kita membohongi anak-anak kita. Oke, saya lanjutkan untuk anak yang 9 sampai 12 tahun. 9 sampai 12 tahun kita sudah harus menjelaskan tentang pubertas. Ya. Memang dulu pubertas anak-anak dengan sekarang itu berbeda. Ya, sudah berbeda. Sekarang sudah maju ya. Ada anak yang umur 9 tahun itu sudah menstruasi. 10 tahun, 11 ya. Itu sudah menstruasi, ada juga yang belum. Kalau seandainya belum ya itu tidak masalah, itu kan masih dalam batas-batas kewajaran saja. Misalnya temannya yang lainnya usia 9 tahun sudah menstruasi, kemudian putra dari para sahabat Pranic Healing ini belum menstruasi juga itu tidak menjadi masalah ya, tidak perlu panik ya. Kemudian pada usia itu jelaskan tentang pubertas. Saat fase ini anak itu akan menunjukkan tanda-tanda pubertas. Seperti payudaranya itu mulai membesar, kemudian dia mulai haid begitu ya, yang perempuan. Kalau yang laki-laki kan biasanya sudah mulai mimpi basah. Ya. Di mana penisnya itu mengeluarkan air mani. Kemudian juga mungkin mulai tumbuh rambut di ketiak ya, kemudian mulai di kemaluan ya. Dan sekali lagi kata image kita harus yang kita rubah. Ini bukan sesuatu yang tabu, tetapi ini memang betul-betul anatomi dari tubuh kita ya, yang betul-betul berkembang dan kita anak-anak kita harus tahu, dan informasi yang terbaik dan akurat adalah dari orang tuanya sendiri. Kemudian ini ya 9 sampai 12. Jadi putra ibu tadi 11 tahun. Insya Allah ya sudah terjawab di sana. Nah, sekarang 13 sampai 18. Nah, ini cucu ya. Kita harus terlibat aktif ya, Bu. Seperti yang Ibu lakukan tadi, kan terlibat aktif ya. Terlibat aktif ya dalam kegiatan harian anak-anak itu. Ya. Kemudian mungkin dia punya hobi apa ya, kita melu-melu begitu saja. Ya melu-melu, meskipun ya enggak perlu kita sok pinter dan sebagainya, kita ikut-ikut sehingga kita ini usahakan ya, dan kita harus bisa menjadi pendengar yang baik.
menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi menjadi pendengar. Dari kita mendengar itu nanti kita akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang sangat luar biasa, ya, dari kegiatan-kegiatan anak kita. Oke, para sahabat, apakah ada yang ingin sharing? Saya apresiasi. Ya, Ibu. Halo? Oh ya, ini ada di chat ya yang bertanya ya. Selamat malam Bu, saya terlambat join. Mohon info untuk laki-laki usia 5,5 dan 3,5 tahun. Saya harus mulai dari mana menjelaskan pendidikan seksnya. Oke ya, oke. Baik, tidak masalah Mbak Henrika ya. Ini akan saya ulang sedikit ya para sahabat ya, yang untuk 5,5 dan 3,5. Mohon maaf tadi yang menyampaikan suara siapa ya tadi? Bertanya atau menambah sesuatu? Atau menambah? Baik, sambil menunggu kita akan sampaikan bahwa anak yang usia 5,5 ya. 5,5, 2 sampai 5, 5,5 itu ya oke. Ajarkan bagian tubuh yang boleh disentuh oleh sembarang orang dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Jadi kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita yang usia 2 sampai 5 tahun ya, 2 sampai 5 tahun dulu. Dan tadi 3,5 tahun ya, Mbak Henrika. Ya, ajarkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Yaitu harus sudah diberikan seperti misalnya dada, perut, ya, kemudian penis, vagina, kemudian bokongnya anak ini. Yang boleh menyentuh ya hanya mama, papa, kemudian kalau mempunyai babysitter atau apa ya, hanya itu saja yang dipercaya, yang ibu percaya. Ya, yang selainnya memang tidak diizinkan. Nah, ini anak di PAUD, di TK ini juga sudah dibekalkan. Nah, kemudian ajarkan juga kepada anak-anak yang usia 2 sampai 5 tahun itu ketika ada seseorang yang misalnya nyowel bokongi, itu diajarkan anak kita untuk melaporkan ke kita. Ya, jangan, enggak boleh ya kalau ini dicubit oleh orang lain, ininya ada yang pegang perut, itu nanti sampaikan ke mama ya, begitu. Kenapa mah? Ya biar mama tahu ya, gitu ya. Disampaikan begitu Mbak Enrika. Kemudian tadi yang mungkin Mbak Enrika juga terlewat ya, tidak boleh menggantikan nama-nama kelamin itu dengan nama-nama yang lain ya. Misalnya laki-laki, oh ini burungnya, ini burung itu kan yang terbang itu nanti jadi salah kaprah ya. Ini harus ya diberi ketahukan ya bahwa ini namanya ya penis ya. Kalau perempuan ya namanya vagina. Kemudian 5,5 ya Mbak Enrika. Ya 5 sampai 8 tahun ya. Jadi ini putra Mbak Enrika yang 5,5. Ini kita juga harus sudah mulai menjelaskan fungsi reproduksi secara sederhana. Ya, secara sederhana. Nanti tentu saja ketika Mbak Enrika menyampaikan anak 5,5 dan 8 tahun ya tentu sudah berbeda ya, bahasanya yang berbeda. Tetapi intinya sama ya. Contohnya misalnya anak laki-laki itu dia akan mempunyai sperma ya. Kemudian perempuan mempunyai sel telur. Nah, mengapa ini dibekalkan ya? Sehingga nanti anak-anak kalau itu paham ketika dia dewasa itu dia juga tidak sembarangan melakukan hubungan apa? Seksual. Karena dia akan tahu bahwa kita punya sperma dan ada perempuan punya sel telur. Ya, jadi ini harus dibekalkan. Sesuai dengan kapasitas usianya ya, Mbak Enrika dan sahabat yang lain. Nah, kemudian Anda boleh katakan juga bahwa sperma kalau ketemu dengan sel telur itu akan menjadi
bayi, ya akan menjadi bayi. Dan bayi itu akan tinggal di perut seorang perempuan. Ya, begitu. Begitu itu. Bisa disampaikan dengan cara sederhana dan bisa menggunakan contoh-contoh dari apa? Binatang. Ya. Jadi mungkin binatang piaraan yang bisa diamati anak-anak kita setiap hari begitu ya. Nih. Baik. Sudah menjawab ya Mbak Enrika? Oke. Sudah Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak Enrika. Oke, sudah nih ya, sudah terjawab ya. Baik, nah. Kita sebagai orang tua, jangan sampai kita itu gagal memahami seks itu secara ilmiah. Ya, jangan gagal memahami seks itu secara ilmiah. Jadi kita harus memahaminya itu harus secara ilmiah. Ya, jadi seks itu kan memang bersih ya begitu. Penuh apa ya, penuh detail kreativitas Tuhan sebenarnya ya seks itu. Kemudian seks itu juga lembut. Kemudian seks itu berbalur kasih sayang. Kemudian seks itu bermartabat dan seks itu loyal dan seks itu baik. Itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Ketika semenjak balita sudah kita bekalkan dengan cara-cara yang sederhana sampai dengan remaja, seperti cucu dari Bu Martini yang harus didampingi oleh orang tua dan kakek neneknya. Nah, itu nanti secara perlahan dia akan memaknai itu, asalkan kita sebagai orang tua itu juga tidak gagal memahami bahwa seks itu ya itu tadi. Seks itu ilmiah ya, secara ilmiah kita memahaminya secara ilmiah. Kemudian seks itu bersih sehingga karena apa? Ketika anak-anak itu mungkin membaca, kemudian ada bacaan, ada film, ada tontonan, ada di apa itu gadgetnya, itu mungkin apa ya? Ada sejenis pornografi ya mungkin yang ditangkap-tangkap Satpol PP. Nah, itu terkesan kan konotasinya kan kotor ya, jelek kan begitu. Ya, penyimpangan-penyimpangan ya, kemudian perkosaan ya. Ini termasuk mengajarkan ini untuk menghindari hal tersebut ya. Termasuk perkosaan dan sebagainya itu kemudian apa ya? Misalnya di kelas-kelas tertentu ya bisnis seks ya, maksud saya ada bisnis seks dan sebagainya. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut kita harus membekali ini sedari dini sehingga anak-anak itu nanti akan memahaminya bahwa sebenarnya seks itu baik, seks itu bersih ya. Seks itu lembut, seks itu berbalur kasih sayang. Seks itu bermartabat ya, dan seks itu loyal, dan yang lebih penting lagi bahwa seks itu sebenarnya adalah detail dari kreativitas dari Tuhan Sang Pencipta ini tadi untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Ya karena itu suci, ya sehingga kita harus memberikan bekal kepada anak-anak kita. Oke, ada yang mau sharing? Silakan. Cukup? Oh. Bagaimana? Apakah materi kita pada malam hari ini bermanfaat? Ya, insya Allah bermanfaat ya. Sangat, Bu. Ya, baik. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ya, karena sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita
bahas sebagai bekal untuk generasi kita yang akan datang ya. Sekali lagi dari diri kita ini jangan merasa bahwa itu tabu, tetapi memang itu betul-betul harus kita bekalkan kepada anak dan cucu kita agar anak dan cucu kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi seks bebas, kemudian pelecehan seksual, kemudian apalagi perkosaan, ya kemudian hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang memang dalam lingkungan kita itu mengatakan begini, "Pono pacaran, pokoknya kamu hamil di luar nikah tabu," dan lain sebagainya. Itu juga membuat stres juga dari anak-anak. Ini gimana kan enggak tahu ya. Jadi hal-hal tersebut harus kita hindarkan ya. Kita harus bekalkan kepada anak didik kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi ya, seperti yang kita bahas pada malam hari ini ya. Jadi akar masalahnya juga harus kita temukan. Oke, baik para sahabat. Kalau sudah tidak ada yang ingin sharing pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dengan meditasi Twin Heart dalam rangka kita akan juga gerakan penyembuhan bumi ya. Kita bersama-sama bergabung dalam gerakan penyembuhan bumi.